Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Roma Mubarak, Magister Pendidikan Islam, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, dan teman-teman yang saya sayangi, dan tak lupa seluruh yang menonton video ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat menuntut ilmu dalam keadaan yang sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Video ini saya buat untuk ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, yaitu mempresentasikan 5 materi yang sudah diajarkan. Berikut ini adalah 5 materi tersebut. Dengan pembahasan yang pertama adalah dimensi kemarin, kini, dan esok, kemudian juga prediksi masa depan, dan selayang pandang sejarah pendidikan Islam. Yang kedua, mengenai pengertian ruang lingkup sejarah pendidikan Islam, terus kemudian manfaat, metode pengembangan sejarah pendidikan Islam, dan dalil-dalil dari sejarah pendidikan Islam. Yang ketiga, ada sejarah pendidikan Islam pada masa pra-Islam, kemudian masa Rasulullah, berikut dengan model pendidikan pra-Islam, terus kemudian juga pendidikan pada masa periode Mekah dan Madinah. Terus kemudian materi yang keempat yaitu sejarah pendidikan pada masa Khalifah beserta dengan kodifikasi hadis, pengembangan Al-Quran, dan juga perluasan wilayah keluar Arab, terus juga perkembangan Halaqah. Terus kemudian yang kelima adalah sejarah pendidikan masa dinasti Umayyah dengan perkembangan Halaqah, penyebaran Al-Quran, lahirnya ilmu hadis, lahirnya ilmu fikih, dan lahirnya lembaga pendidikan Kutab. Oke, baik, kita akan menguraikan materi yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama mengenai dimensi kemarin, kini, esok, dan prediksi masa depan. Mengenai selayang pandang sejarah pendidikan Islam. Perlu diketahui, jika kita berbicara mengenai dimensi kemarin, artinya kita harus mengetahui di mana dimulainya pertumbuhan Islam itu sendiri. Masa pertumbuhan Islam itu dimulai sejak turunnya wahyu pertama, yaitu pada surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Di situ terdapat Iqra, bacalah, yang ada sangkut pautnya dalam pendidikan. Nah, wahyu tersebut turun di Gua Hira melalui perantara Nabi Jibril yang diterima malaikat Jibril yang diterima oleh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad juga menerima wahyu untuk perintah berdakwah. Dalam berdakwahnya pertama kali beliau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian semakin berjalannya waktu, turun wahyu perintah berdakwah secara terang-terangan. Dan dalam berdakwah beliau mengalami suatu tantangan yang banyak sekali dari kaum kafir Quraisy. Nah, Rasulullah itu pada waktu itu menekankan pada pengajaran pendidikan akidah yang diajarkan untuk berpikir secara logika agar mereka menyembah dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau juga mengajarkan Al-Quran yang merupakan pedoman hidup dalam segala hal.
berikut dengan cara mengajarkan maksud adanya Al-Quran, tujuan Al-Quran diturunkan itu untuk apa. Kemudian juga memperbaiki akhlak masyarakat yang terkesan jahiliyah pada waktu itu, karena Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak pada masa itu. Dalam hadis yaitu innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak, yaitu Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian lanjut ke Madinah. Awal periode Madinah, beliau mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang tadi itu pada waktu periode Mekah, sekarang periode Madinah. Pada awal beliau melakukan pembinaan masyarakat, terus kemudian penataan politik kenegaraan, terus dasar-dasar membentuk karakter masyarakat agar mempunyai sikap persatuan dan kesatuan yang kuat. Juga mengajarkan pendidikan sosial kewarganegaraan yang tujuannya tidak lain adalah untuk membentuk pokok-pokok pikiran setiap manusia agar sesuai dengan kaidah yang ada, sesuai dengan piagam Madinah waktu itu. Kemudian Rasulullah juga tidak melupakan sektor pendidikan, baik untuk orang dewasa maupun anak-anak. Terus kemudian setelah Rasulullah wafat, itu dilanjutkan pada masa kekhalifahan. Yang pertama dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, terus lanjut ke Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Umar Utsman bin Affan, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga diteruskan dinasti seperti dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan selanjutnya. Jika kita berbicara mengenai sejarah pendidikan Islam pada masa lampau, kemudian sejarah pendidikan itu mengalami banyak sekali perubahan. Dalam perubahannya pasti mendapat atau ada manfaat atau hikmah dalam setiap hal untuk memajukan pendidikan yang ada, pendidikan pengetahuan manusia di masa sekarang utamanya. Pastinya terdapat perubahan atau evolusi ke arah yang lebih berkembang, karena dengan globalisasi, terus kemudian perkembangan teknologi dari pendidikan masa lampau ini dapat kita ambil hikmah atau pengajaran untuk masa yang akan datang dengan memperhatikan pendidikan pengetahuan setiap peserta didik. Nah, pada zaman dahulu perlu kita ketahui pendidikan terpusat pada beberapa tempat, mulai dari Makkah yang pertama, terus kemudian Madinah sesuai dengan perjalanan Rasulullah tentunya, terus kemudian di Basra, di Kufah, di Damaskus, dan di Fustat Mesir yang terakhir. Itu semua merupakan pusat perkembangan ilmu. Kemudian ilmu yang dipelajari ada banyak sekali, diantaranya adalah ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu geografi, ilmu kimia, ilmu nahwu dan sorof, terus juga filsafat, kedokteran, dan lain sebagainya. Tujuan dari sejarah pendidikan Islam yaitu tidak lain adalah agar mengetahui perkembangan pendidikan yang ada di masa dahulu atau masa lampau, yang jika kita mengetahuinya kita dapat menjadikan pengajaran di masa kini yang tujuannya agar lebih baik tentunya. Tujuan pendidikan Islam yaitu untuk menciptakan manusia yang bertauhid dan berakhlak sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, perubahan sejarah pendidikan atau perubahan pendidikan Islam itu banyak pengaruh atau banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, dari mulai perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, terus globalisasi. Nah, itu ada banyak sekali. Secara pendidikan itu banyak lingkup dimensi kemarin dan dimensi yang akan datang. Ini adalah menurut selayang pandang
sejarah pendidikan. Selanjutnya ke materi topik 2, yaitu mengenai pengertian ruang lingkup, manfaat, metode pengembangan sejarah pendidikan Islam, dan dalil-dalil tentang sejarah pendidikan Islam. Yang pertama mengenai pengertian sejarah, itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu sajarotun, yang berarti pohon, yang dianalogikan sebagai pohon yang terdiri dari ranting, batang, akar, dan daun yang tergabung menjadi satu. Kemudian Aristoteles juga menjelaskan bahwa sejarah berasal dari kata historia, yang berarti penelaahan secara sistematis mengenai seperangkat gejala alam. Dalam pengertian ini diartikan sebagai masa lampau umat manusia. Terus kemudian arti dari pendidikan itu berasal dari bahasa Inggris education, yang mempunyai arti pengembangan atau pengajaran dan juga pembinaan kepribadian. Terus kalau dalam bahasa Arab itu berasal dari kata at-tarbiyah, yang mempunyai arti proses penumbuhan dan pengembangan potensi yang ada pada diri setiap manusia, diri setiap insan. Terus kalau pengertian Islam sendiri mempunyai arti yaitu terpelihara atau terjaga. Kemudian berbicara tentang ruang lingkup sejarah pendidikan Islam, seperti yang terdapat pada penjelasan materi 1, yaitu dimulai dari zaman Nabi Muhammad hingga saat ini. Hingga saat ini kemudian terus berkembang dan meluas ke berbagai wilayah, berbagai negara. Salah satu contohnya adalah Indonesia. Banyak tokoh-tokoh Islam yang mempunyai peran atau mempunyai andil yang sangat besar dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Kemudian manfaat dari mempelajari sejarah pendidikan Islam, yaitu yang pertama, pengajaran berfungsi sebagai arah atau hikmah dari sebelumnya menjadi lebih baik dan memahami, mengetahui pertumbuhan Islam dan juga perkembangan pendidikan sejak zaman Nabi lahir hingga sekarang, sesuai yang saya sebutkan tadi. Terus kemudian juga mengambil manfaat dari proses pendidikan guna memecahkan suatu permasalahan yang ada pada zaman sekarang. Kemudian juga metode dalam pengembangan sejarah pendidikan Islam ini terdapat banyak sekali. Di antaranya ada metode yang pertama, lisan, melakukan interview atau wawancara. Kemudian metode observasi atau mengamati secara langsung. Terus metode dokumenter, yaitu metode yang mengamati secara cermat dan mendalam menggunakan catatan atau dokumen tertulis. Kemudian juga metode deskriptif, yaitu yang sesuai tertulis pada Al-Quran dan kemudian dijelaskan pada hadis. Terus yaitu metode komparatif, yaitu perbandingan antara tujuan ajaran Islam dan tuntutan fakta-fakta pendidikan yang ada. Yang terakhir adalah metode analisis sintesis, guna memberikan analisis terhadap istilah-istilah atau pengertian sejarah dari pendidikan Islam itu sendiri secara detail dan kritis. Terus kemudian mengenai dalil-dalil dalam sejarah pendidikan Islam, itu terdapat pada surat Al-Alaq yang sesuai dengan tadi topik 1. Terus selanjutnya terdapat pada surat An-Nahl ayat yang pertama, Al-Alaq 1-5, terus kemudian Al-Isra ayat 36 yang isi kandungannya kurang lebih Al-Quran melarang orang yang melakukan atau mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu pengetahuan yang jelas. Terus yaitu An-Nahl tadi.
ayat 46. Baik, selanjutnya adalah materi ketiga, yaitu sejarah pendidikan pra-Islam, terus kemudian masa kerasulan baik dalam model pendidikan pra-Islam itu sendiri, terus kemudian pendidikan pada masa kerasulan Nabi Muhammad SAW baik dalam periode Mekah maupun Madinah. Nah, perlu diketahui sejarah pendidikan pada masa pra-Islam atau sebelum Islam itu dikenal sebagai zaman jahiliyah. Meskipun dikenal sebagai zaman jahiliyah, zaman kebodohan, bangsa Arab dikenal sebagai bangsa yang pandai dalam bersair. Terus kemudian juga mereka hidup dikenal dengan berpindah-pindah atau nomaden. Pada waktu tersebut belum dikenal ilmu baca dan tulis. Namun pada masa pendidikan pra-Islam itu terdapat perkembangan ilmu pendidikan, yaitu tentang ilmu bangunan dalam memahat gunung batu, terus kemudian ilmu sejarah, yang pada waktu itu masyarakat Arab membanggakan keturunannya sebagai atau silsilah, menjadikan kebanggaan atau suatu kehormatan. Kemudian juga ilmu pengetahuan tentang cuaca atau iklim. Ini dapat dilihat apabila bangsa Arab pada waktu musim panas mereka berdagang ke negeri Syam. Terus apabila musim dingin mereka berdagang ke Yaman. Selanjutnya adalah masa kerasulan Nabi Muhammad. Seperti yang sudah dijelaskan pada topik 1, beliau mendapat wahyu pertama pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi di Gua Hiro. Kemudian beliau juga mengajarkan tentang pendidikan keagamaan, pendidikan akliyah, dan ilmiah, kemudian juga pendidikan akhlak, pendidikan kesehatan. Pada awal ini disebut periode Mekah. Nah, pada awalnya itu diawali dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian ada beberapa orang yang pertama kali masuk Islam yang disebut dengan As-Sabihunal Awalun, itu sahabat-sahabat dekat dan juga kerabat Nabi. Kemudian seiring berjalannya waktu turun surat Al-Hijr atau wahyu kedua, yaitu yang memerintahkan dakwah secara terang-terangan, Al-Hijr ayat 94. Nah, sesuai atau sesudah periode Mekah itu kemudian lanjut ke periode Madinah yang Rasulullah hijrah. Awalnya beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor dalam penguatan ukhuwah Islamiyah. Kemudian juga beliau mengajarkan akan pendidikan pembinaan masyarakat, terus pendidikan sosial politik warganegaraan, terus juga pendidikan pertahanan dan keamanan negara, dan tak lupa pendidikan pada anak yang notabene sebagai pewaris ajaran Islam selanjutnya. Kemudian yang keempat adalah sejarah pendidikan pada masa Khalifah setelah Nabi Muhammad wafat tentunya. Yang pertama adalah pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq di tahun 11 sampai 13 Hijriah. Beliau memimpin menggantikan Nabi Muhammad setelah beliau wafat dan meneruskan tugas-tugas dalam memimpin agama dan juga pemerintahan pada waktu itu. Prestasinya diantaranya adalah memerangi kaum murtad, terus memberantas pemberontakan, dan juga nabi palsu, terus juga memerangi orang yang enggan membayar zakat. Pendidikan yang diajarkan pada masa ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, karena beliau melanjutkan tatanan yang sudah dibentuk oleh Rasulullah. Nah, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini dimulai kodifikasi Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran pertama kali, karena pada waktu itu banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam medan peperangan, terutama pada perang Yamamah. Nah, ini membuat beliau berinisiatif
untuk melakukan kodifikasi Al-Quran. Kemudian selanjutnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab di tahun 13 sampai 23 Hijriah. Wilayah kekuasaan Islam ini sampai semenanjung Arab, yaitu Palestina, Syria, Irak, Persia, Mesir. Yang terakhir adalah Mesir. Khalifah Umar dikenal seorang pendidik atau penyuluh di kota Madinah. Beliau juga menerapkan pendidikan di masjid-masjid, kemudian di pasar-pasar, dan juga beliau mengangkat guru di setiap daerah untuk mengembangkan pendidikan. Dan guru tersebut dibayar dengan dana dari Baitul Mal. Pendidikan pada masa ini dianggap lebih maju daripada masa pemerintahan sebelumnya. Setelah itu pada masa Khalifah Utsman bin Affan di tahun 23 sampai 25 Hijriah. Nah, pada masa ini beliau melanjutkan kodifikasi Al-Quran yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Khalifah Abu Bakar Asyidin. Namun pada masa ini terdapat perubahan, yaitu pada penulisan huruf hijaiyah, misalnya seperti huruf fa dengan qaf yang bedanya ada titik 2. Nah, pada waktu ini dibenahi. Nah, ini merupakan suatu pembeda dari sebelumnya. Nah, setelah itu dilanjutkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 35 sampai 40 Hijriah. Pola pendidikan pada masa ini dianggap yang paling mengalami penurunan karena banyaknya konflik menyebabkan kemunduran di bidang pendidikan. Terlebih terdapat peperangan saudara, yaitu Perang Siffin dan Perang Jamal. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah sejarah pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. Perlu diketahui, dinasti Umayyah itu didirikan oleh seseorang yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, pemerintahnya atau sistem pemerintahnya adalah monarki atau kerajaan yang tentunya berbeda dari masa-masa sebelumnya yang bersifat demokrasi. Kekuasaan dinasti Umayyah ini diperkirakan selama 91 tahun di antara 41 sampai 132 Hijriah. Lembaga-lembaga pendidikan pada masa dinasti Umayyah antara lain yaitu Kutab, yang merupakan pendidikan dasar di mana pada jenjang ini diajarkan mengenai menulis, terus kemudian membaca dan menghafal Al-Quran, serta mempelajari pokok-pokok agama Islam. Kemudian juga ada pendidikan masjid, terus pendidikan badiah yang difokuskan dalam mempelajari bahasa Arab secara fasih dan murni, pendidikan badiah ini. Terus juga kemudian pendidikan perpustakaan, pendidikan bahasa dan sastra, terus juga kedokteran di rumah sakit pada masa itu. Terus ada juga pendidikan baristan. Selanjutnya ada pendidikan Makkah dan juga Madinah dan Basrah. Nah, waktu itu berkembang sistem halakoh. Halakoh ini mempunyai arti melingkar yang dalam pembelajarannya dilakukan dengan cara murid mengelilingi gurunya yang sedang memberikan materi pengajaran. Guru terdapat di tengah-tengah murid tersebut. Nah, halakoh sendiri ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah. Terus seiring dengan perkembangan waktu tentunya terdapat suatu pengembangan mulai dari cara penyampaian atau materi yang diajarkan. Nah, ini bertujuan agar menjadi lebih berkembang. Dan pada masa dinasti Umayyah itu lahir berbagai ilmu pengetahuan, misalnya seperti ilmu hadis dan ilmu fikih. Ilmu hadis sendiri dikenal pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu Khalifah dinasti Umayyah yang meletakkan dasar-dasar kodifikasi hadis, dan beliau melakukan dengan metode rihlah, yaitu dengan menghimpun hadis yang bertebaran di mana-mana. Karena beliau berpikir pada
waktu itu hadis haruslah dilestarikan agar tidak lenyap. Ini merupakan khalifah pada masa kejayaan dinasti Umayyah. Terus kemudian pada masa dinasti Umayyah juga berkembang ilmu fikih yang semakin pesat, mulai dari dinasti Umayyah 1 sampai dinasti Umayyah 2 yang berada di Andalusia, Spanyol. Pada masa ini melahirkan tokoh-tokoh besar, diantaranya yaitu ada 4 imam mazhab yang kita kenal dengan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan juga Imam Hambali. Sangat masyhur nama-nama tersebut. Di samping itu juga terdapat perkembangan ilmu seperti kedokteran, ilmu kimia, ilmu sejarah, dan ilmu filsafat. Dan ada banyak sekali waktu itu ilmu yang sangat berkembang. Mungkin itu saja yang dapat saya review dari 5 materi yang sudah diajarkan kemarin. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.